konsep yang kita perlu ngerti tentang dunia cryptocurrency, kenapa ini terjadi semuanya, kita harus tarik balik dulu ya. Kita harus ngerti tentang konsep dari uang itu sendiri. Jadi kita belajar, kenapa sih adanya uang kertas ya? Dulunya koin itu dari mana? Jadi kalau kita mulai ke permulaan di awal, ada sistem yang namanya barter, di mana kita tukeran ya. Lu punya misalnya 10 apel, gua punya satu ikan yang gede, kita tukeran. Lu kasih gua 10 apel, gua kasih satu ikan. Tapi cepat atau lambat, manusia itu sadar bahwa ini nggak bisa nih dilakukan barter gini. Karena gini, kalau kalian punya 10 apel, tuker satu ikan, mungkin ada yang mau. Tapi kalau kalian punyanya apel, mau tuker sama satu rumah, mau berapa ratus, berapa ribu apel yang kalian tuker untuk rumah ini, ya kan? Jadi di situ nggak cengli. Dan problemnya dengan misalnya buat yang punya apel atau punya ikan, kalau ditukar sama rumah, mungkin proses transaksinya lama, dan begitu udah transaksi nih apel sama rumah, apelnya udah basi. Uang itu kan adalah transfer antar value. Transfer antara value. Barter kalian punya apa? Transfer value. Manusia itu ras yang pintar dan sangat cepat beradaptasi. Jadi kalau metode transfer value 1971 itu selalu diacukan kepada emas. Dimana kalau ada uang kertasnya, ada emasnya. Sampai 1971, Presiden Nixon itu pecahin ya, namanya the gold standard. Dimana uang kertas berbentuk fiat itu udah nggak ada lagi nih emas di belakangnya. Nah ini celakanya. Jadi kalau kalian tanya sekarang, uang kertas itu basisnya apa? Jawabannya basisnya kepercayaan kita terhadap pemerintahan. Basisnya cuma satu, yaitu percaya bahwa ini adalah uang. Ini bisa transfer of value. Itulah kenapa kalau kita lihat ya, kalau zaman dulu yaitu bakso tuh bisa 200 perak gitu. Kenapa bahkan barang-barang yang kita konsumsi ya seperti rumah, jasa yang kita konsumsi seperti pendidikan, itu naiknya drastis, bisa 10-15% per tahunnya. Harga cabainya kita lihat naik terus ya. Itu yang kita bisa lihat sehari-hari di pasar. Nah itu kenapa? Ya, jawabannya adalah karena kertas tadi dicetak oleh bank sentral kita terus-terusan tanpa basis apapun. Masalah ini sebenarnya datang dari satu hal, yaitu sentralisasi. Nah, apa itu sebenarnya sentralisasi? Itu di mana? Itu sebenarnya sentralisasi. Itu di mana ada suatu kelompok orang yang mikir nih, oh kita mau cetak berapa uangnya? Kita mau cetak kapan uangnya? Berapa banyak nih mau dibagiin ke orang-orang? Sirkulasinya mau berapa? Nah, ini segelintir orang yang kuasain. Lalu dari uang fiat ini, manusia itu sangat pintar. Kayak gue bilang tadi, manusia itu pintar banget kita untuk memecahkan masalah. Dari problem tadi, itu diciptakan uang-uang digital ya. Zaman dulu tuh banyak banget ya, seperti e-cash ya, Hashcash ya, Adam Back. Nick Szabo juga dulu pernah bikin namanya BitGold ya. Jadi ini banyak banget udah bikin dari zaman dulu ya. Problem ini mau coba diselesaikan dari tahun 1990-an. Ini gue mau jelasin dulu kenapa konsep digital cash yang peer-to-peer itu penting banget. Ya, itu. Kalau zaman sekarang solusinya kalian mungkin mikir ya kan tinggal transfer di bank, ya kan? Tapi transfer di bank itu nggak pure peer-to-peer. Dengan kita menggunakan bank, kita percaya bahwa uang kita simpan di bank, bank itu transfer ke mereka. Ada sentralisasi yang sama dengan percetakan uang tadi, ya. Jadi problemnya adalah pihak ketiga yang harus kita percaya. Kita harus percaya banknya transfer ke dia. Mungkin sekarang memang iya ditransfer semuanya, tapi kalau enggak bagaimana pertanyaannya? Dan bank itu beroperasi sama seperti bank sentral tadi, fiat tadi. Basisnya cuma satu, kepercayaan. Itu kenapa satpamnya semua selalu paling ramah. Itu kenapa semua mereka invest gede-gedean di operasional untuk bikin orang terasa nyaman. Karena cuma satu basisnya, yaitu kepercayaan. Disitulah sebenarnya keunggulan cryptocurrency ini. Dimana transaksinya itu peer-to-peer, sama kayak tadi 50.000 yang gue kasih ke lu. Tapi ini diciptakan oleh individu yang namanya kita nggak pernah tahu. Yang nama samarannya adalah Satoshi Nakamoto. Identitasnya pun nggak pernah bisa ditemuin. Dia mengeluarkan suatu paper yang namanya Bitcoin White Paper tahun 2008 untuk menjelaskan secara detail gimana cara kerjanya Bitcoin. Nah, di sini gue tuh nggak akan bedah semuanya white papernya karena itu butuh mungkin ya ekstra 2 jam lagi nih kita di sini untuk bedah white papernya. Tapi kalian bisa lihat abstraknya di sini. Purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent by one party to another without a financial institution. Artinya apa? Sebuah transaksi peer-to-peer, ya kayak tadi uang, yang nggak perlu percaya kepada finansial institusi apapun. Bahkan nggak lewat bank apapun, nggak lewat sentralisasi apapun. Jujur, kalau ada sistem sentralisasi ada bank ini yang keep ibaratnya tally ya, antara spendingnya berapa, account-nya berapa. Misalnya kita punya account 10 juta. Kalau kita transfer 7 juta, bank catat kita tinggal sisa 3 juta. Nah problemnya kalau nggak ada banknya, gimana caranya kita tahu 10 juta, dia spending 7, nih ini tetap 3. Kenapa nggak dia ganti aja ya kan? Dia hack, dia ganti jadi 10 lagi. Nah itu nggak pernah bisa diselesaikan sama siapapun sampai 2008 Satoshi ketemu jawabannya. Makanya itu adalah orang bilang gimana caranya. Jadi cara ngilangin masalah dalam accounting namanya double entry. Dimana tadi uangnya udah keluar tapi bisa dihack terus ada lagi. Nah dia ketemu nih solusinya, makanya menurut gua teknologi Bitcoin itu sangat revolusioner. Dia
Dia bikin suatu konsep ya, daripada semuanya disimpan di satu bank ini di tengah, dihack habis, dia mikir gimana caranya sistem ledger di dalam bank ini disebar ke semua komputer di dunia. Jadi namanya Nodes Bitcoin ya. Jadi Nodes Bitcoin itu adalah yang running semua ledgernya. Jadi gue tuh bisa running ya, dan gue running juga Nodes Bitcoin. Ada banyak orang, ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu yang running ini. Node itu sebenarnya cuma komputer biasa yang kalian bisa download Bitcoin software-nya, lalu dia running buat kalian bisa verifikasi semua transaksi on-chain-nya. Jadi ledgernya itu nggak di satu tempat, kayak misalnya Bank BCA gitu. Bank BCA mungkin ya dia ada beberapa server, tapi dia doang yang punya ledgernya. Sedangkan Bitcoin ini, node tersebar di komputer-komputer orang rumahan. Jadi nggak akan bisa mati networknya. Kayak gue bilang tadi, problemnya dengan tempatnya satu, dihack itu langsung bubar ledgernya. Jadi kalian gambaran simpelnya seperti ini. Komputer tinggal download software Bitcoin itu jadi running node di situ. Jadi ada banyak nih running node-nya ini. Nah, ini semua validator Bitcoin ini dikumpulin jadi satu blok ya. Nah, baru blok ini tiap 10 menit ya dia bikin sebuah rantai ke blok yang baru lagi. Jadi ini dikumpulin, di-pooling semua jadi suatu blok. Udah jadi bloknya setiap 10 menit dia bikin rantai ke blok yang lain. 10 menit lagi dia bikin rantai ke blok yang lain lagi. Dan ini udah dibuat dalam software-nya. Jadi ini udah reprogram semuanya. Dari genesis blok atau blok yang pertama sampai blok yang sekarang nih. Jadi tiap kali kalian transaksi Bitcoin, semuanya itu dicatat ya di distributed ledger tadi, dijadiin satu validator jadi blok ya. Ini namanya blockchain. Nah, banyak ya seperti apa. Nah, setiap blok tadi, kan gue bilang tadi setiap 10 menit ada blok baru. Setiap bikin blok ya, dalam rantai ini ada namanya hashing. Jadi dari blok 1 ke blok 2 itu ada hashnya. Blok 2, blok 3, blok 4, blok 5. Contohnya gini, misalnya ada 10 ya, transaksinya ada banyak, lalu ada 10 blok 1 sampai 10. Untuk kalian bisa ganti distributed ledger yang pertama ya, transaksi yang pertama, lo harus ganti yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan hashing tadi. Ya, gue nggak bahas hashing di sini karena terlalu kompleks dan makan waktu yang panjang. Tapi kalian ngerti maksudnya. Dan nggak mungkin dong Bitcoin bloknya cuma 10 biji. Ya, kalian bayangin blok Bitcoin itu sekarang udah berapa banyak. Jadi itu terhubung semua rantainya sampai yang ke pertama. Jadi kalau kalian mau hack satu di tengah, nomor misalnya kalian mau hack nih, blok nomor 120. Lu harus hack dari nomor 1 sampai nomor sekarang. Possible nggak? Jawabannya enggak. Untuk satu aja itu makan waktu, makan quantum komputer gitu. Untuk bisa kalian pecahin satu. Karena encryption namanya SHA-256. Itu butuh quantum komputer untuk pecahin satu. Untuk pecahin semuanya, hampir mustahil. Itu nggak ada yang pernah bisa bobol selama dari 2008 ya. Nggak masalah ya. Karena Bitcoin itu didesain sama Satoshi untuk dipecah 100 juta unit. Jadi ada satu Satoshi, ada 100 Satoshi, bisa dipecah unitnya. Jadi kita mau beli 500.000, kita mau beli 100.000, itu bisa. Gitu. Tapi di sini 4 juta BIDR, dan gue akan contohin gimana cara belinya. Nah, jadi gue saranin untuk kalian semua, kalau kalian mau beli, kalian harus pakai yang namanya limit order di sini. Kenapa limit order? Kalau market order, jadi gini, simpel gini. Kalau limit order, kan kalian di sini, ini ada namanya order book ya, di mana itu ada harganya, ada kuantitinya berapa Bitcoin yang ngantri di harga itu. Sama kayak mungkin orang-orang yang di saham udah familiar tentang order book ini. Tapi ini gue jelasin untuk yang memula. Kalau kalian limit order, itu kalian ngisi likuiditas gitu. Jadi kalian bantu exchange ini untuk isi likuiditas. Jadi fee kalian. Jadi kan kalau kalian beli Bitcoin lewat exchange harus dapat duit pasti. Biasanya 0,10 atau 0, berapa. Sama pajak kalian 0,21. Jadi kalau kalian mau beli di exchange, mereka pasti ambil fee. Nah, fee ini lebih murah kalau kalian bantu ngisi buku mereka gitu. Kalau kalian pakai limit order, fee kalian akan lebih murah. Simpel gitu. Tapi kalau misalnya market order, kalian disebut sebagai market taker. Kalau limit order, market maker. Kalian mungkin ada yang pernah dengar nggak kata-kata market maker? Kalian mikirnya bandar lah apa? Enggak. Market maker itu adalah liquidity provider yang ngisi order book ini. Gitu. Jadi toko kripto ini, kan dia pakai Binance ya. Tapi kalau misalnya yang lain kayak Indodax dan lain-lain, itu ada market maker di dalam. Untuk ngisi liquidity tiap pairnya, biar nggak kosong. Kalau kosong ntar nggak ada yang berani beli di sini. Gitu. Saran gue, jangan pernah simpen duitnya di sana. Itu duit yang gue taruh di sana itu duit kecil aja. Gue nggak simpen uang gue di sana. Gue simpennya self custody. Ya. Jadi ada pepatah di industri cryptocurrency ini. Not your keys, not your coin. Ya. Gue akan jelaskan konsepnya lebih panjang di belakang. Tapi intinya kita jangan percaya sama centralized exchange manapun. Karena ini ngelawan yang konsep tadi gue bilang sebelumnya. Konsep dari blockchain itu sendiri. Kenapa dia ngelawan sentralisasi? Ini kan kita percaya, gue beli di toko kripto, berarti gue percaya Bitcoin gue dibeliin sama toko kripto. Ya. Tapi cryptocurrency itu sebenarnya bukan begitu. Kita harus percaya kepada software, bukan kepada entitas seperti toko kripto. Kenapa Bitcoin itu dibilang orang sebagai network pembayaran paling aman di dunia? Karena nambungan bukan. Nah, Bitcoin software itu ngebuatin kalian private key secara otomatis tiap ada new user yang pakai sistemnya. Kayak ibarat password untuk mobile banking kalian. Biar gampang nih, ini kalau gue jelasin konsepnya, kalian harus ngerti dulu. Gue tarik balik dulu kriptografi dari dasar. Tapi untuk
alasan video ini karena gue mau bikin simple untuk pemula. Ingatnya gini aja, kalau private key itu ibarat PIN ATM kalian. Sedangkan public key ini adalah nomor rekening kalian. Jadi kalau misalnya nomor rekening, lu misalnya mau transfer ke gue kasih public key gue ke lu. Bentuknya hashing, tinggal lu copy paste langsung transfer bisa. Sama kayak rekening, sebenarnya nggak apa-apa untuk dikasih ke orang gitu. Kalau lu misalnya mau transfer ke gue kasih rekeningnya, bukan PIN-nya. Kalau kalian kasih private key-nya, bisa dibuka gitu. Bisa diambil Bitcoin kalian semua. Jadi jangan kasih. Dengan simpan Bitcoin kita langsung direct di blockchain-nya. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Nah, ada dua caranya. Buat kalian yang nggak punya budget, kalian bisa pakai namanya Hot Wallet. Yaitu gratis. Kalian cari aja di App Store, misalnya contohnya ya, Trust Wallet, Blue Wallet, ya, atau Zengo gitu. Kalian bisa pakai wallet-wallet itu. Tapi itu terkoneksi di internet dan menurut gue masih bahaya. Paling aman kita melakukan yang namanya cold storage atau penyimpanan dingin. Maksudnya apa? Kalian pakai device ini ya, ini beli gitu. Ini gue nggak disponsor sama siapa. Pokoknya kripto gue nggak ada sponsor di sini. Ini gue pakai Trezor ya. Jadi gue pakai 3 cold card, Trezor sama Ledger. Jadi kalian simpannya di sini. Nah kalian bingung, apakah Bitcoinnya di sini? Kalau ini hancur gimana? Gak masalah kalau ini hancur. Ini cuma device untuk konekin kita ke blockchain-nya, ini gitu. Jadi untuk buka device ini, nanti kalian akan namanya ada seed phrase. Ya. Sama, kalau kalian coba nih, Hot Wallet gitu, misal kalian download Trust Wallet, nanti kalian disuruh tulis di kertas ya, 12-24 kata. Nah itu namanya seed phrase. Nah seed phrase ini jangan sampai dikasih ke orang dan jangan sampai hilang. Kalau seed phrase ini hilang, kripto kita hilang. Jadi gini, kalau ini hilang, dikirimin dari luar negeri. Nah ini warning keras buat kalian. Ya, ini warning keras sama buat kalian. Jangan pernah beli beginian, Trezor, Ledger, cold card apapun itu, jangan pernah beli di marketplace kayak Amazon, Tokopedia. Karena mereka bisa udah buka, mereka catat seed phrase-nya dicolong Bitcoin kalian. Jangan pernah beli dari Tokopedia, jangan pernah beli dari Shopee, jangan pernah beli dari marketplace, jangan pernah beli dari teman kalian. Belinya langsung dari situs resminya. Ya. Kalian cari aja di Trezor atau di Ledger, terserah kalian mau kayak mana. Harganya sekitar 2-3 jutaan. Jadi dengan device itu kalian bisa verifikasi sendiri kepemilikan Bitcoin dari